Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang MB ya. Saya bertanya dulu, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya hari ini? Apakah dalam keadaan sehat, kurang sehat, atau biasa-biasa saja Bang? Atau masih dalam suasana galau atau bagaimana? Isi di kolom komentar, apalagi kalau ada pernyataan-pernyataan yang menyangkut urusan pinjaman online, silahkan isi di dalam kolom komentar ya. Oke, kali ini kita akan membahas soal pertama, kita bahas soal BI checking. Habis itu ada juga pernyataan dari beberapa teman yang bertanya soal dari Galbay di pinjol legal. Dan kita bahas juga hal-hal yang berdampak buruk ketika kita baru telat bayar dan baru gagal bayar, dan sebisa mungkin harus dihindari ya. Tapi seperti biasa, buat teman-teman semuanya nggak usah ragu-ragu yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Setiap hari saya nyampaikan sama Anda nggak akan rugi bergabung di situ gitu loh ya. Justru Anda akan mendapatkan manfaat yang jauh dan di luar dugaan Anda banget ya. Silahkan Anda bergabung karena kita pengen mengedukasi secara langsung. Kalau di video ini kan publik ya, tidak per individu. Tapi kalau dari grup kita lebih detail gitu, dan kita bisa mendampingi Anda sampai masalah Anda dengan pihak pinjol itu benar-benar selesai gitu loh ya, daripada Anda sibuk nanya di kolom komentar, di email. Terkadang email itu iya tengok, kadang ketimpa dengan yang lain ya. Sekian banyaknya orang yang ngirim email, terkadang di kolom komentar juga seperti itu. Anda kan lihat ya, saya juga memang sering juga nengok-nengok di kolom komentar, tapi tidak semuanya yang terbaca sama saya. Maklum, itu Anda lihat ratusan setiap hari di dalam setiap video gitu loh. Jadi membaca komentar selalu itu mungkin ada momen-momen tertentunya gitu ya. Dan yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, karena satu supportan dan dukungan Anda itu sangat berharga bagi saya dan rekan-rekan yang lainnya, supaya kami tetap bisa mengedukasi teman-teman semuanya, terutama yang baru telat bayar di pinjaman online. Silahkan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport dan mendukung. Ini soal penagihan aku laku ya lewat email. Padahal kemarin saya juga membahas soal aku laku juga yang melakukan penagihan. Oke, kita baca dulu di sini. Selamat malam Bang, saya TT. Bang, saya galbay di beberapa aplikasi legal, salah satunya Shopee sama aku laku. Kurang lebih 11 bulan. Kalau sampai mana tadi tuh? Kalau Shopee paling telepon terus ke saya sama ke kontak darurat orang tua. Saya nggak angkat sengaja. Kalau aku laku hampir tiap hari ngirim email. Sudah 1 bulan menagih, mengasih peringatan sambil menakut-nakutin. Kayak BI checking, datang ke rumah, datang ke tempat kerja, nagih ke tempat kerja, dan macam-macam lah. Bang, sama seperti DC menagih. Oke. Kalau petugas penagihan aku laku untuk wilayah saya sudah datang ke rumah 2 kali. Oke. Cuma ketemu orang tua saya lahir. Oh, saya lagi kerja, lahir. Saya lagi kerja, nagih baik-baik. Kayaknya bukan DC dari pihak ketiga. Oke. Aku laku sama Shopee lama-lama makin besar aja nominalnya. Sudah melebihi pokoknya, walaupun sudah ditawarin untuk dicicil atau bayar pokoknya aja. Tetapi saya belum punya uangnya. Kalau sudah ada uangnya, saya pasti bayar. Kewajiban hutang harus dibayar. Oke, kewajiban hutang harus dibayar ya, mantap-mantap. Oke, habis itu awalnya saya nggak respon email dari aku laku. Lama-kelamaan kok saya jadi gelisah ya Bang. Takut beneran telepon atau datang ke tempat kerja, takutnya dipermasalahkan sama tempat kerja saya. Soalnya penghasilan saya dari situ aja buat sehari-hari sama nafkahi keluarga. Saya harus gimana ya Bang bersikapnya biar saya agak tenang? Saya cuma kepikiran itu doang, mereka menagihnya lewat tempat kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya boleh berikan pendapat tentang pertanyaan atau pernyataan dari teman kita ini, TTH ya.
Dia bertanya soal Aku Laku sama Shopee. Memang debt collectornya sudah datang 2 kali ke rumah dia dan cuma ketemu sama orang tuanya kalau dianya sibuk kerja. Dan habis itu yang dia takutin di sini adalah kalau seandainya si debt collectornya malah datang ke tempat kerja dia, karena yang dia takutin bahwa pekerjaan dia itu adalah satu-satunya sumber penghasilan yang bisa dia harapkan hari ini, gitu loh. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Bisa dong yang sudah terdahulu galbay mungkin berdasarkan pengalamannya seperti apa, biar yang lain juga mengetahui. Oke, untuk bapak yang bertanya atau ibu yang bertanya, terserahlah. Kadang email ini saya nyatakan ibu ternyata bapak, saya nyatakan bapak ternyata ibu, karena emailnya memang bukan nama asli yang dipakai terkadang ya. Oke. Soal dengan DC yang Anda takuti akan datang ke tempat kerja sesuai dengan mereka memberikan peringatan sambil menakut-nakuti, contoh soal BI checking ya. Habis itu datang ke rumah, datang ke tempat kerja, menagih ke tempat kerja. Kalau seandainya ada debt collector yang melakukan penagihan ke tempat kerja dengan konsep mempermalukan ya, membaca hutang piutang di depan umum atau sengaja diperdengarkan kepada orang sekitar, itu sama seperti 3 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector sesuai dengan aturan OJK. Anda boleh lihat di layar ini saya munculkan ya. Dan di situ kan sudah jelas bahwa debt collector dilarang melakukan penagihan dengan mempermalukan. Kalau sampai dia melakukan penagihan dengan sengaja teriak-teriak ya, atau sengaja diperdengarkan kepada orang lain, berhenti melakukan pembayaran. Jangan pernah Anda bayar lagi, sampaikan ke DC-nya, silahkan Anda balik ke perusahaan Anda, lanjutkan resikonya ya. Kalau nggak kita yang menghentikan pola penagihan yang seperti ini, siapa lagi ya? Karena tidak ada yang bisa menghentikan pola penagihan ini selain dari debiturnya sendiri. Kenapa saya bilangin seperti itu? Selama ini kenapa si debt collector selalu memakai pola penagihan dengan dasar pengancaman, dengan dasar mempermalukan, dengan dasar penyebaran data? Kitalah yang memancing hal itu supaya terjadi. Kenapa? Karena setiap kali mereka melontarkan ancaman, seringkali debt collector merasa berhasil dalam melakukan penagihan. Dia berhasil mendapatkan tagihan. Harusnya ketika ada debt collector yang melakukan penagihan dengan cara mengancam, Anda berhenti membayar. Kenapa? Supaya debt collector merubah cara penagihan mereka ya. Kalau ketika dia mengancam kita langsung bayar, kemungkinan DC akan memakai ancaman tersebut kepada orang berikutnya yang terjebak juga di pinjol ya. Itu kalau soal pengancaman. Yang kedua, ketika mereka mengancam ingin menyebarkan data, seringkali juga debt collector berhasil dalam hal ini ya. Kebanyakan dari kita kalau sudah menyebut sebar data, tanpa pikir panjang terjadi gali lubang tutup lubang. Kita carikan talangan dana. Kita beranggapan bahwa hal ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai hal ini diketahui oleh teman-teman saya, nanti saya malu dan segala macam. Ini kita yang membuat. Seandainya para orang yang galbay pinjol atau telat bayar pinjol tidak pernah menggubris soal ancaman DC, sebar data, melakukan penagihan dengan mempermalukan, saya yakin sampai detik ini tidak ada lagi DC yang memakai cara mengancam dan cara mempermalukan itu ya, karena tidak pernah berhasil. Justru yang terjadi malah sebaliknya, karena debt collector selalu berhasil, sehingga ancaman itu selalu dipakai oleh debt collector ya. Sampai di situ teman-teman paham? Jadi kesimpulannya, kalau ada debt collector melakukan penagihan dengan cara mengancam, hentikan pembayaran. Jangan pernah takut dan jangan pernah cemas. Kalau ada debt collector yang ingin menyebarkan data Anda dengan ingin mempermalukan, hentikan pembayaran ya, supaya debt collector tidak merasa berhasil dalam melakukan penagihan ini. Kalau ada dia yang melakukan penagihan sampai ke kantor, seumur hidup jangan pernah Anda bayar. Selesai kan? Berarti 3 poin bisa Anda bunuh secara bersamaan dari teman-teman semuanya, terutama yang gagal bayar ya. Mudah-mudahan hal ini bisa Anda praktekkan buat kedepannya, karena kasihan orang berikutnya kalau Anda ketika diancam membayar, orang berikutnya yang sengsara. Anda disebarkan data mencari talangan dana, orang berikutnya yang akan dilakukan juga.
Karena dia berhasil dengan pola itu. Ya, nggak mungkin pola yang menghasilkan malah mereka rubah. Ya, dan pola itulah yang harus kita putus. Ya, kenapa pola ini selalu dipakai oleh debt collector? Karena tingkat keberhasilan. Kenapa dia bisa berhasil? Karena ada sumber ketakutan. Sumber ketakutan inilah yang dibasmi dalam diri teman-teman semuanya. Bagaimana cara membasminya, Bang? Caranya gagal bayar pinjol, resiko yang paling berat adalah BI checking. Titik sampai di situ. Berapa lama nama kita akan di blacklist, Bang? 24 bulan sampai dengan 60 bulan. Siapa yang menentukan soal blacklist atau BI checking? Ketika data sudah diserahkan pinjol ke pihak otoritas jasa keuangan. Apalagi resiko yang paling berat, Bang? Di luar dari ini tidak ada kecuali diri Anda sendiri. Udah. Nah, apa yang mau Anda takutkan lagi? Tapi jangan sandiwarakan hal ini. Bang, kalau bisa orang tua saya jangan tahu. Kalau bisa suami saya jangan tahu. Walaupun saya tidur sama dia, nggak usah tahu suami saya. Teman saya juga seperti itu, kalau bisa jangan tahu. Inilah yang membuat kesengsaraan bagi diri Anda. Sedikit kebohongan tapi memberatkan dalam hidup Anda. Makanya saya itu selalu ngajarkan Anda untuk berterus terang dan jujur, cari momen-momen tertentu untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang terdekat kita, karena ini menyelamatkan diri Anda. Ya, bagaimana kalau DC langsung ke kantor, Bang? Ini kan seperti pertanyaan, ini kan umpamanya apabila seandainya. Bagaimana kalau hal itu tidak terjadi? Apakah Anda akan masih dengan ketakutan itu? Makanya selain kita menakuti diri kita, juga ada poin untuk menyemangati diri kita. Ya, silahkan Anda praktekkan di situ. Habis itu lagi, ini juga ada pertanyaan dari BL ya. Selamat siang Bang Medi, ini saya mau nanya serius, tolong dijawab Bang. Insya Allah saya jawab. Apakah kalau galbay di salah satu APK pinjol legal itu akan berdampak kepada suatu pekerjaan nanti ke depan apabila saya ingin bekerja di suatu pekerjaan atau perusahaan yang baru? Terima kasih Bang, selamat siang. Jangan bodoh-bodoh. Ya, contoh, Anda mau kerja di mana ya? Jadi karyawan swasta di McD lah, McD. Ya, McD lah yang paling viral, atau di KFC. Ya, terserah Anda mau kerja di sini. Kira-kira ketika Anda interview, kira-kira selama ini, sesingkat pengalaman teman-teman semuanya, ada nggak pertanyaan, pernah nggak Anda terjebak pinjol? Ada pertanyaan dalam interviewnya seperti itu. Ya, atau dalam tes-tesnya ada pertanyaan seperti itu. Atau pekerjaan yang lain deh. Atau jadi CPNS ada nggak? Ya. Atau Anda ingin masuk jadi ASN, ya, ada nggak pertanyaan di dalam tes kemampuan dasar dari TWP, ya, ada nggak pertanyaan seperti itu? Pernahkah Anda terjebak pinjol, disuruh bikin pernyataan? Ada? Nggak ada, nggak usah bodoh-bodoh gitu, nggak usah aneh-aneh, ya. Ini soal menyangkutnya urusan perbankan, larinya ke BI checking. Jadi berfungsinya pemblacklistan itu ketika kita mau meminjam di bank, pinjol, pokoknya bank-bank yang mengatur, melihat track record dari orang-orang ini. Ya, itu baru masuk akal dalam peminjam. Tapi kalau urusan pekerjaan nggak ada hubungannya. Bagaimana kalau Anda jualan, kerja jadi karyawan toko gorengan, jadi karyawan toko warteg? Mungkin orang warteg bertanya, Anda pernah terjebak pinjol nggak? Gitu loh. Jadi ada pertanyaan itu yang masuk logika, ada yang tidak. Ada ancaman itu yang sampai di logika kita, ada yang enggak. Kalau ini nggak sampai di logika, harusnya Anda nggak memikirkan hal itu. Anggap aja si bodoh sedang melakukan pengancaman terhadap diri kita. Ya, Bang, ada Bang di beberapa perusahaan, mungkin kayak di bank, kayak di ini, kita akan dilihat Bang dari BI checking dan segala macam. Ya sudah, nggak usah kerja di situ. Ya. Jadi kalau soal itu yang dipermasalahkan, berarti rezeki Anda tidak ada di perusahaan itu. Rezeki Anda di tempat lain. Ya. Jadi urusan rezeki Anda dengan gagal bayar pinjol nggak ada hubungannya, kecuali Anda tidak keluar rumah, ya. Jadi pernyataan yang seperti ini sebenarnya tidak begitu tepat ya kalau menurut saya, ya. Jadi nggak harus juga menjadi beban pikiran bagi teman-teman semuanya. Anggap aja
Kalau ada debt collector, Anda tidak akan bisa bekerja di perusahaan manapun. Sampaikan, si bodoh, berarti Anda bekerja sebagai debt collector karena Anda pernah terjebak di pinjol. Tanyakan seperti itu, ya. Kalau enggak, kenapa Anda harus bekerja sebagai debt collector? Apa enggak ada pekerjaan lain? Kan itu debt collector yang menyampaikan kan bahwa kita akan kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Berarti mereka yang menjadi debt collector hari ini akibat gagal bayar pinjol dan kesulitan mencari lapangan pekerjaan sehingga memilih menjadi debt collector. Tepat atau tidak kesimpulan saya? Isi di kolom komentar ya. Mungkin dari saya cuman itu aja. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semuanya. Jangan ada lagi yang terpengaruh dengan ucapan dan kata-kata debt collector yang terlalu bodoh gitu loh. Ya, jadi kitanya agak sedikit pintar dalam melakukan penyimpulan supaya ini tidak berpengaruh dalam perjalanan hidup kita. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.